Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan Islam dan telah memberikan teladan caranya menjalani hidup, terutama menjalankan ekonomi secara syariat. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia yang semangatnya luar biasa, juga sahabat dai yang berbahagia dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit seputar Ziswaf sebagai pembangun ekonomi umat. Berbicara sedikit soal Ziswaf adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di dalam Ziswaf yang wajib ini yang pertama, namanya zakat. Zakat wajib karena ada ukuran nisabnya dan juga ada orang yang berhak menerimanya, namanya mustahik zakat. Setelah zakat, yang kedua ada yang namanya infak. Infak ini maknanya membelanjakan berupa materi atau benda. Contohnya, memberikan semen untuk pembangunan masjid. Ini namanya infak. Contohnya, memberikan dana untuk panti asuhan. Ini namanya infak. Jika tidak ada materi untuk diinfakkan, tidak ada benda untuk diberikan, maka yang ketiga ini ada yang namanya sedekah. Sedekah tak selamanya berupa materi, tak selamanya berupa benda. Sedekah bisa berupa jasa atau tenaga. Contohnya, membantu membangun masjid, maka lelahnya membantu ini bernilai sedekah. Contohnya, membantu menjadi panitia kurban, maka membantu menjadi panitia kurban ini dinilai sedekah. Jika tidak ada materi untuk diinfakkan, tidak ada tenaga untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan hal yang paling mudah, yaitu dengan senyuman. Setelah sedekah, yang keempat ini ada yang namanya wakaf. Wakaf ini lebih khusus, karena wakaf ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, penerima wakaf, dan ijab. Contohnya, saya mewakafkan tanah saya untuk pembangunan masjid, sah. Ini namanya wakaf. Jadi, Ziswaf adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia tentunya sangatlah penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam, terutama ekonomi secara syariat dan juga penyaluran Ziswaf secara tepat sebagai pembangun ekonomi umat. Ziswaf yang disalurkan secara tepat atau bahkan disalurkan kepada badan lembaga penyalur Ziswaf yang tepat seperti lembaga milik pemerintah yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional atau BWI, Badan Wakaf Indonesia, tentunya selain dapat diberikan kepada mereka yang berhak, juga dapat menjadi pemerataan ekonomi, diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dapat menjadi pemberdayaan masyarakat seperti sebagai dana untuk pembuka lapangan kerja, bahkan dapat menjadi dana yang signifikan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, sekolah, masjid, rumah sakit, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya yang menjadi fondasi penting untuk pembangunan perekonomian suatu negara. Dalam Tarikh At-Tabari diceritakan bahwa pada masa baginda Nabi Muhammad SAW telah dibentuk badan untuk mengelola harta yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini berfungsi untuk mengelola harta seperti harta zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah atau pajak, bahkan ghanimah untuk diberikan kepada mereka yang berhak, diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bahkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umat pada masa tersebut.
Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ayat ini menjadi motivasi untuk melakukan syariat ziswaf. Karena dengan melakukan syariat ziswaf, selain kita mendapatkan keutamaan hablum minallah, hubungan dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, kita juga mendapatkan keutamaan hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Karena apa? Karena adanya syariat ziswaf ini menguji kita, apakah kenikmatan harta berlebih yang kita miliki ini dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan dapat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak. Bila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah, dan bila ada kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Illa liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.